pecinta craft Indonesia, pecinta kerajinan Indonesia. Kembali kita ketemu di Podcraft untuk hari yang keempat Inacraft 2024. Dan kembali buat kalian semua yang belum sampai hari ini belum sempat datang ke Inacraft 2024, segera datang karena ini hari yang keempat. So artinya bahwa besok tersisa 1 hari lagi. Besok hari yang terakhir. Maka jangan jadikan hati dan pikiran kamu gundah gulana karena tahun ini nggak ketemu sama Inacraft. Dan seperti biasanya bahwa di Podcraft kita ketemu dengan orang-orang hebat tentang craft Indonesia, ya, tentang kerajinan Indonesia yang adiluhung, yang super duper luar biasa banyak dan super duper antik luar biasa, dan hal-hal keren hadir ada di Inacraft, termasuk Inacraft di tahun 2024 kali ini. Dan setelah lagi kita ketemu dengan 2 orang hebat mewakili satu produk yang bernama Nature Home Decor yang akan memberitahu ke kita semua tentang produk-produk hebat dari para beliau ini. Selamat datang, selamat siang Ibu Eka Wati Prayogo. Apa kabarnya? Selamat siang. Sehat ya? Baik ya. Semangat super ya, sehat. Super sehat, semangat ya. Baik, berikutnya yang kedua ada Bapak Ramdan Abror. Abrar ya? Oke. Bapak Ramdan. Selamat siang Bapak. Ya, siang Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat sehat. ya? Semangat. Baik, boleh dibagi ceritanya ke teman-teman yang di rumah tentang Inacraft, tentang Nature Home Deco bersama Inacraft sudah berapa tahun, terus pengalaman bersama Inacraft seperti apa, perkembangan, akselerasi, dan hal-hal tak terduga yang ada di Inacraft seperti apa. Siapa tahu ada banyak, boleh dibagi 1-2 cerita. Boleh Ibu Eka. Terima kasih untuk kesempatan ini. Selamat siang semuanya, salam sehat selalu, sukacita, dan itu tadi Inacraft ini tinggal 2 hari ini, hari ini sama besok. Ya. Jadi jangan lupa nih, karena cukup bagus ya, produk-produk yang luar biasa ada di sini. Gitu ya. Kalau mengenai kami Natura Home Deco, sebenarnya kami orang dulu suka kenal dengan nama Pivico atau kita di bawah PT Pivico Manunggal. Kami ada sejak tahun 1991. Wow. Sorry, salah. 2001. 2001, oke. Maaf. Itu bisnis kami yang satunya yang mulai 1991. Jadi kita juga dulu jual material rotan. Bisnisnya ya awalnya. Ya. Oke. Tapi kemudian kita develop ke 2001 ini ke PT Pivico ini bergerak dengan tas dulu. Hilirisasi. Iya. Kita ada inovasi, kemudian mengikuti perkembangan dunia. Jadi kita waktu itu rotan mungkin agak menurun, kemudian kita ganti dengan enceng gondok. Ya. Dan produknya adalah dari material kita jadikan terjadi tas-tas yang cantik gitu ya. Oke. Jadi kita ekspor ke Jepang, ke USA juga waktu itu. Dan pada tahun 2005, 2006 itu kita mulai ikut Inacraft, dan produk kita tuh karena permintaan buyer jadi beralih dari tas tadi menjadi peralatan rumah tangga atau home decor. Untuk kitchen, untuk dining, dari bahan-bahan tetap serat alam. Oke. Berarti sebelumnya memang sudah main ekspor impor ya, sebelum bersama Inacraft. Benar, kita lebih kayaknya boleh dikatakan pengalaman gitu. Gitu ya. Nah, ekspor ya. Selanjutnya setelah bergabung dengan Inacraft, seperti apa perkembangannya di Natura Home Deco? Jadi Inacraft itu kan sebenarnya kalau kita di bawah ASEPI ya. ASEPI itu adalah asosiasi juga tentang eksportir gitu ya. Jadi itu yang dari awal kami tergerak di situ.
bahwa kami menyatakan diri kami itu line kami adalah ekspor, gitu ya. Ya. Jadi kami lebih siap di dalam ekspor daripada lokal kami ini. Ya, Kayaknya lebih menguasai di ekspor gitu. Jadi disitulah kami merasakan gabung ke ada ASEPI, support di ASEPI. dengan Dan Inakraf. Kami banyak juga sejak tahun berapa ya itu. Kita udah ketemu buyer Argentina. Ya, di Inakraf ya. Di Inakraf. Jadi terus kemudian yang Rumania juga pernah ada. Ya. Cukup banyak, dan terakhir ini adalah buyer Jerman, Jepang sama Turki ya. Yang terakhir ini Jepang juga ya yang banyak ya. Ya. Wow, luar biasa. Ya. Jadi jangan sepelekan Inakraf. Nah, makanya buat teman-teman yang punya Iya. karya, maybe di rumah Iya. punya produk, Ayo ekspor. dan merasa bahwa itu unik, menarik, luar biasa, Ya. gabung sama Inakraf. Rugi kalau nggak gabung. Pak Ramdan, manggilnya enaknya apa nih? Pak, apa Kak, apa Om nih? Kakak aja kali. Kakak aja ya. Masih muda. Pak terlalu tua lagi. Kak Ramdan, boleh kasih tahu ke teman-teman hari ini item di Natura Home Deco sudah berapa ribu ya? Terus yang paling rame di pasaran lokal dan internasional apa dari Natura Home Deco? Kalau di khusus lokal ya, kalau lokal ya kita banyak di round placement ya, hard placement. Waktu itu kita ada seperti tatakan piring, Ya, ada ya seperti yang di depan ini. Kita lokal masuk ke, ada juga ke dekor rumah, kita masuk juga. Ada juga Cikmat di Kemang, lokal strum juga ada. Jadi kita juga selain ekspor ada juga beberapa kita supply ke lokal ya. yang seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi ini produk-produk yang kita katakan best seller ya. Best seller nih berarti ya? Iya. Ya, iya. Untuk lokal apa internasional nih? Internasional. Internasional. Bu Eka, Ya. boleh diceritakan ke kita gimana orang luar negeri, internasional bisa demen sama suka sama produk kita, yang jadi pertimbangan mereka apa sih, lo tahu? Ya. Kalau pengalaman kita, order itu biasa didapat dengan kita harus pameran begitu ya. Tuh, seperti sekarang di Inakraf ya, Ya. salah satunya ya. Kita bisa ketemu itu antara penjual dan pembeli di Ya. media tersebut. Tuh. Nah, karena mereka akan coba kalau cuma bicara di online gitu ya, medsos gitu, mereka nggak bisa pegang itu. Yes, kayak gitu Ini harapannya. apa sih produknya? Seperti apa tingkat kualitasnya? Iya, kualitasnya sama Bahannya. materialnya Ya, apa, terus mereka kan harus pikir juga biaya masuknya, Ya. gitu ya. Jadi kalau melihat seperti ini, oh natural fiber, oh dari enceng gondok, dari hal-hal yang merugikan kan untuk bisa bikin banjir gitu ya. Oh iya. Tapi ternyata sustainable bisa menghasilkan produk yang bagus dan layak gitu ya di Ya. terima pasar dari internasional. Sisi sustainable-nya yang ini jadi Ya. pertimbangan mereka Untuk ya. saat Ya. ini sustainability. Ya. Ya. Mungkin tambahannya mungkin Ya. buyer luar negeri itu menyukai karena ini natural ya. Ya. Dari alam. Ya. Betul. Itu Benar poin sekali. utamanya. Mereka menyukai sesuatu hal yang memang ini terbuat dari alam, materialnya. Saya Ya. rasa sih itu poin. Terus ada tambahan lagi, ini dikerjakan oleh para pengrajin yang handal di Indonesia dengan tangan gitu ya. Tangan, Itu ya. adalah mereka apresiasi sekali gitu. Ya. Bahwa produk ini bisa go internasional, kemudian harga bisa diterima dan capacity kita juga bisa tingkatkan untuk sesuai target mereka. Kalau cuma buat 1, 2 kan, ya mungkin kita nggak bisa diterima oleh market luar gitu ya. Iya.
karena mereka kan konsumsinya cukup besar. Untuk Wow. retail atau apa toko-toko besar di USA itu kan mereka punya 1.500 toko, kita harus supply semua. Itu kan berarti kita harus, walaupun handmade, kita harus punya kapasitas produksi dan kualitas yang kita pegang. Wow, Ya. luar biasa. Terus bagaimana caranya kita bisa nge-hire sebanyak berarti perajin ya untuk memenuhi kebutuhan internasional seperti itu, bagaimana caranya? Ya, kita jadi ada touch-nya itu kekeluargaan. Gitu. Wow, saya suka. Itu bukan hanya sekedar jual beli begitu ya, tapi kita membangun suatu, ya saya dekat sama pengrajin-pengrajin itu, ada di Lombok, Ya. kemudian ada di Jogja sendiri terbanyak, di Pekalongan. Di Pekalongan itu dulu mereka tuh maunya, kita mengawali maunya tenun akar wangi saja. Ya. Saya minta tolong dong itu tenun enceng gondok, karena akar wangi ini mahal harganya. Saya jualnya susah gitu ya. Ya. Ternyata sekarang malah maunya dengan perubahan ini, mereka maunya adalah enceng gondok daripada akar wangi. Si ini buyer. Pengrajin Oh, kan, pengrajinnya? iya, yang ATBM itu malah suka, mereka minta kita, ayo ada order terus tentang akar wangi. Ini salah satu enceng gondok ya. Ini salah satu development dari Natura Deco. pengrajin Pekalongan. Oh iya. Saya berikan suatu hal yang laku sekarang di pasaran internasional itu seperti apa, kemudian mereka develop gitu. Wow. Jadi ini banyak disukai ini. Ya. Jadi kita nggak hanya sekedar, tapi kita bangun suatu keluargaan. Jadi kalau ada masalah kita atasi bersama. Misalnya enceng gondok pernah susah. Pernah susah. Kenapa? Susahnya bukan karena nggak ada, tapi karena ordernya itu terlalu banyak. Jadi semua pakai enceng gondok. Akhirnya kehabisan material ya. Oh. Kita atasi bersama. Cara ngatasinya gimana tuh Bu Eka? Waktu itu kita jadi menanam enceng gondok. Agak susah. Kita sudah coba di daerah Bekasi, tempat dekat pabrik kita. Nggak bisa? Bisa, tapi nggak bisa kualitasnya yang sesuai gede-gede di ya? Rawapening. Nggak gede-gede ya? Iya. Ya. Kita develop itu, kita terjun ke Rawapening sana dan beberapa lokasi yang baru. Paling gede Rawapening ya? Iya. Lebih gede-gede. Iya. Panjang-panjang gitu ya. Nah, kita bantu mereka, ada persiapan-persiapan di dalam proses yang diperlukan, kita bantu mereka. Yang padahal sebelumnya inilah hal yang menjadi perusak lingkungan, ekosistem lingkungan ya. Ya, tapi malah sekarang kekurangan karena dimanfaatkan dengan karena bagus ya. Semua banyak membutuhkan. Karena banyak yang order ya. Malah akhirnya kepikir yang tadi mau dibuang sekarang mau ditanam ya. Malah dibudidayakan. Tentang harga gimana, tentang harga antara kita pas ekspor ke luar negeri dan untuk kebutuhan dalam negeri? Ya, harga itu cukup bersaing antara kami dengan beberapa negara. Untuk saat ini ada Bangladesh, Vietnam, Thailand, itu yang menjadi pesaing kami. Sama Asia ya? Ya, sesama Asia. Dengan negeri Eropa, Amerika sendiri seperti apa dunia craft seperti ini? Kalau boleh tahu. Mungkin Pak Ramdan. Kak Ramdan yang bisa jelaskan beda ini. craftnya atau jagonya di sini. Ya. Kalau dari luar negeri itu sangat positif ya, maksudnya mengenai produk-produk kita, karena mereka itu tahu Indonesia itu sumber dari kekayaan alamnya itu sangat bagus dibandingkan dengan dari Vietnam atau apa. Mereka lebih suka
Indonesia gitu mengenai produknya. Karena ya seperti buyer itu kita setiap ada pameran tanya kamu dari mana? Indonesia gitu kan. Ini wow good dia bilang. Jadi kita lebih kuat lah ibaratnya gitu untuk kita menjual ke buyer di luar negeri karena ya itu Indonesia itu sangat Sudah punya nama baik ya. Ya. iya. Oh. Jadi kalau seperti Bangladesh itu juga punya serat rosella itu ya, kayak goni gitu. Itu memang dia kelebihan dia. Dan kalau di Vietnam itu adalah seperti enceng gondok gini, tapi dia dari seperti jagung gitu. Ya, itunya apa? Batang jagung. Itunya apa namanya? Buah jagung itu kulitnya itu. Iya. Kulitnya itu yang Bikin serat, bikin, jadi benang. tapi lebih unggul enceng gondok kita. Lebih kualitasnya lebih awet, lebih kuat gitu ya. Wow. Jadi Sekarang ada unggulnya itu. Kita lebih bangga sama Indonesia karena keunggulan. ya, termasuk ketika bertarung dengan enceng gondok pun kita tetap menang gitu ya. Iya. Itu perlu dibanggakan. Baik, sekarang kita akan ngobrol tentang Best Booth Inacraft Award 2024 nih. Sudah nyangka apa belum sih kalau akan menjadi Best Booth di Inacraft Award 2024 Bu Eka? Tidak nyangka. Tidak nyangka ya. Karena kita cukup terakhir ini juga kita persiapan untuk pameran di luar. Iya. Jadi kita ada pameran di akhir Januari sampai awal Februari itu di Ambiente di Frankfurt, Tahun depan berarti ya. Jerman. Kemarin baru aja. Kemarin ya. Jadi sepertinya kita tuh harus banyak mengikuti beberapa pameran. Nah itu di situ kita nggak nyangka kalau Inacraft ini jadi terpilih menjadi Best Booth. Gitu. Terima kasih untuk para juri dan seluruh tim Inacraft. Sudah memilih kita Asepi. menjadi Best Booth ya. Ya, Sebelumnya sudah pernah mendapatkan best product, maybe best booth atau apa penghargaan semacam ini bersama Inacraft sebelumnya? oh iya. Kalau dulu kita pernah mendapat Prima Niarta, penghargaan perusahaan itu yang diadakan di Trade Expo Indonesia. Itu pernah, sudah lama itu. Kalau di Inacraft ini kita pernah masuk produk kami sebagai nominasi. Nominasi ya? Iya. Kali ini menjadi tahun ini Best Booth. Ya. Best Booth Inacraft Award 2024. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa booth-nya, nah Ya. siapa tahu udah penasaran kan ya? Ya. Bisa datangnya ke mana nih? Di Main Inacraft? lobby utama nomor Ya. 137. Silahkan mampir, boleh foto-foto di sana. 137 ya. Ya. Main lobby atau lobby utama dengan nomor booth-nya 137 teman-teman ya. Dan teman-teman bisa menemukan produk-produk dari Natura Home Deco yang sudah kalian dengar sendiri bahwa produk dari Indonesia ini Jakarta betul Bu ya? Ya. Jakarta yang sudah ada di seluruh belahan dunia. Bersyukur. Alhamdulillah. Sudah semua Bu. Ya, boleh Ramdan ekspornya kemana aja? Ditambahin Mas Ramdan. Kak Ramdan. Ada ke USA ya, utama ke USA, Eropa, Jerman, kita ada Spanyol, Ya. Turki, Hmm. dan banyak lagi. Amerika Latin juga, Brazil, Argentina, kita ada Meksiko, Kolombia, ya dan macam-macam lagi lah Mas. Masih ada lagi. Tuh, jadi buat teman-teman yang penasaran dengan produk yang sudah bertebaran
beredar di seluruh dunia bersama dengan Natura Home Deco bisa mampir ke main lobby atau lobby utama nomor 137 dengan harga terjangkau. Wow. Apalagi kalau follow Instagram ya. Ada itu dia. Ada itu. Itu dia. Promo. Instagramnya. Instagramnya Natura.Home Deco. Natura titik atau dot Home Deco ya. Home Deco ya. Instagram, website maybe homedeco.id. homedeco.id. Tadi mau ngomong apa lagi ya? Lupa ya. Sudah. Jadi, jadi yang penasaran boleh mampir ke booth-nya Natura Home Deco. Terus berikutnya nanya lagi dikit sebelum udahan, Ibu Eka, ekspor dan import. Itu kadang-kadang kan teman-teman yang belum gabung sama SFP atau belum gabung sama komunitas pengekspor, itu kan bayangannya susah, ribet dan sebagainya. Boleh dikasih gambaran dikit tentang bagaimana mudahnya mengekspor barang dari Indonesia ke luar negeri, Bu Eka? Jadi jangan khawatir. Kalau bicara susah itu memang kita perlu kerja keras gitu ya. Siap. Tapi nanti result yang kita akan dapatkan tuh cukup menjanjikan gitu ya. Jadi nggak apa-apa bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Roma Irama dong, mantap ya. Jadi kami dari waktu itu ACPI DKI Jakarta juga ada salah satu programnya adalah Goal to Export gitu ya. Jadi membantu teman-teman yang pengen ekspor. Kami ini juga siap menjadi salah satu untuk membantu bagaimana itu ekspor. Kami pernah berikan 2 kali seminar ya untuk membantu teman-teman yang mau ekspor. Jadi silahkan kalau yang mau ekspor bisa menghubungi pengurus dari DKI Jakarta, ACPI DKI Jakarta. Itu dia ya. Jadi selama teman-teman kesusahan dan ribet, belum tahu bagaimana ilmunya dan caranya tentang ekspor, bisa atau bisa gabung lah ya, gabung sama ACPI ya. Dan berikutnya buat kalian semua yang punya karya hebat yang perlu dunia ini tahu tentang kamu dan karya kamu. Kalau hari ini belum berkesempatan untuk gabung sama ACPI dan Inakraf, datang dulu lah ya. Datang dulu. Ini adalah hari yang keempat nih. Hari keempat di Inakraf 2024. Jadi masih ada tersisa 1 hari lagi. Mari kita tunggu kalian untuk bisa datang besok atau nanti malam paling nggak. Nanti malam datang gabung bersama kita di JCC di Inakraf 2024. Pastikan kalian mendapatkan berbagai banyak insight ya, advice, inspirasi di acara Inakraf 2024. Ngobrol kita kayak gitu kayaknya teman-teman. Semoga obrolan saya bersama dengan Ibu Eka dan Mas Ramdan di Podcraft digital kali ini sama Inakraf 2024 bisa bermanfaat, bisa menginspirasi kalian semua bahwa dari Indonesia kita bisa untuk dunia, from smart village to global market. Ibu Eka, terima kasih, matur nuwun, dan juga Pak Ramdan, sukses selalu. Saya Sandra pamit undur dari Podcraft pada siang hari ini di Inakraf 2024 hari yang keempat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.